Really nice to see you all. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mematikan cell phone notification kita. Before we start our service, let's turn off our notification. Let's quiet our hearts before the Lord and let's focus on Him alone. Mari kita siapkan hati kita berdoa secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita tertuju pada Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Mari kita mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita angkat nyanyian penghormatan kita nyanyikan Dialah segalanya. Let's sing, He is my everything.
tetap berdiri, mari kita naikkan doa syukur kita. Please remain standing as we lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, Tuhan dan Allah kami, tidak ada Allah seperti Engkau dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Lord, there is no one like you and you are our everything. Bapa, terima kasih untuk seminggu yang telah berlalu. Thank you, Lord, for the week that just has passed. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Thank you, Lord, for your presence in our life. Bapa, terima kasih untuk kekuatan, pengharapan, dan kedamaian yang datang daripada-Mu saja. Our Father in heaven, thank you, Lord, for the strength, the hope, and the peace that come just from you. Terima kasih, kami boleh percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu baik, karena Engkau Maha Tahu, Maha Pengasih, dan Maha Kuasa. Lord, thank you that we can fully believe that everything that happened in our life is good for us because you are sovereign, all-knowing, and almighty. Tuhan Yesus, terima kasih kami diizinkan untuk beribadah pada pagi hari ini, untuk menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Lord, thank you, Lord, for allowing us to be here, to worship you, and to listen to your voice. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Terima kasih Tuhan. Be here and speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk, you may sit. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Yeremia 17 ayat yang 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan kita. Dengan tetap duduk, mari kita nyanyikan nyanyian syukur kita. Thank you, Lord, for your blessing on me. In my heart
membacakan berita pengampunan yang diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Kita ingin memasuki ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Sekali lagi, musim akan berlalu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let's come to the presence of our Jesus, our Lord, to confess our sin and bring our petitions before Him. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu di pagi hari ini. We thank you Father for bringing us into your house to worship you this morning. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. We give you thanks Father for your providence upon our lives. Kami tidak kekurangan apa-apa karena Tuhan telah mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have supplied all our needs. Bapa, kami juga naikkan syukur kepada-Mu karena Engkau selalu bersama dengan kami. Heavenly Father, we also want to thank you because you're always with us. Dikala kami tengah lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. In times of weakness, you gave us strength. Waktu kami sedih, Engkau menghibur kami. In times of sadness, you comforted us. Tatkala kami kehilangan harapan, Engkau memberikan kepada kami pengharapan. When we despaired, you gave us hope. Bapa, kami juga naikkan doa, mengakui kami semua orang-orang berdosa. We also come before you, Lord, to confess that we are all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Bapa, kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. So we pray, Father, please forgive us our sins. Kami mohon biarlah darah-Mu membasuh jiwa dan hati kami menjadi tahir dan bersih. We pray, Father, may
the blood of your Son, Christ Jesus, wash us clean once again. Biarlah ya Tuhan kami di hari mendatang hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami pun terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. Lord, we also come before you to pray for our brothers and sisters who are still sick. Kami naikkan doa buat Om Kong Seng. Memohon Tuhan memberikan kekuatan kepadanya dan memberikan kepadanya penghiburan. We also pray, Father, today for Om Kong Seng. May you strengthen him and may you give him comfort, Lord. Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami Susan, memohon biar Tuhan membersihkan tubuhnya dari sakit penyakit supaya dia pulih dan sehat kembali. Lord, we pray for our sister Susan. May you wash her body, cleanse her body from diseases that she will be strong and healthy again. Kami naikkan doa buat saudari Pilar, saudara Irawan yang mengalami sakit kakinya dan juga Encik Lina. Biar Tuhan jamah mereka satu persatu supaya mereka kembali kuat dan bisa berjalan dengan bebas. Lord, we pray for Pilar, for Irawan, and for our sister Lina. May you touch their legs, their knees. May you give them strength so that, Lord, they'll be strong. They can walk again freely without pain. Kami juga naikkan doa, ya Tuhan Yesus, buat Tante Elvir, buat Caitlin. Kami minta supaya mereka diberikan kekuatan menahan sakit, tapi terutama kami berdoa biar Tuhan hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. Lord, we pray for Tante Elvir, for Caitlin. We pray that you will give them strength to endure the pain, the sickness that they suffer from. But most, we pray, Lord, that you will give them healing so that they don't have to suffer anymore. Ya Tuhan, kami juga naikkan doa buat Benita dan Kohans. Biar Tuhan juga bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit supaya mereka sehat kembali. Lord, we also pray for Benita and Hans. May you cleanse their bodies and give them good health again. Bapa, kami juga berdoa buat Encik Aluan, buat Engkau Fabian, buat Ai Ratna. Memohon supaya Tuhan membersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit dan memberikan kepada mereka tubuh yang sehat. We pray, Father, for our sister Alwan, our sister Airatna, and also our brother Fabian. May you cleanse their bodies from diseases. May you grant them strength, dear Lord. Kami terus berdoa juga buat saudari kami Esther dan Sandra, supaya mereka tetap sehat karena Tuhan terus memberikan kesembuhan. We also lift up our sister Esther and Sandra that you will continue to grant them strength and good health. Kami juga berdoa buat Andri. Kami berdoa buat Engkau Pardi, buat Encik Ina, biar Tuhan melawat mereka, memberikan kekuatan dan juga melindungi memori mereka. Mereka tetap mengenali kami dan siapa mereka. We also pray for Andri, for our brother Pardi and our sister Imna. Lord, may you be with them. May you grant them strength. May you protect their memories so that they will always recognize who we are and who they are. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada Ling Ling, kepada Kok Dave, dan juga Encik Sinta, yang merawat mereka. We also pray, may you grant them strength, Lord, for our sister Sinta, our brother Dave, and Ling Ling, so that they will be strong and healthy to care for their loved ones. Bapa, kami berdoa buat Om Arthur, buat Pak Andreas di Indonesia, memohon berilah kekuatan dan kesehatan kepada mereka untuk terus menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray, Father, for Om Arthur, Pak Andreas. May you grant them strength so they will be strong to go through treatment week after week. Bapa, kami juga
Berdoa buat bekas tetangga kami Norma supaya Tuhan bersamanya memberikan tubuh yang sehat kepadanya. We also pray, Father, for our former neighbor Norma. May you grant her strength and healing wherever she is. May you be with her. Bapak, kami berdoa juga buat kami semua di sini yang memiliki pergumulan kami masing-masing yang tak dapat kami ungkapkan. Engkau tahu, kami mohon Kau dengar doa-doa kami dan Kau ulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Lord, we pray for all of us here. We have struggles of our own that we cannot share with others. We pray, may you hear our prayers. May you extend your hands of grace to us and may you help us. Bapa, terima kasih. Kau mendengarkan doa kami. Thank you for hearing all our prayers. Dan sekarang kami mohon, berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Oh ya, Bapak, kami mau berdoa buat Herwi juga, buat Anyau, biar Tuhan terus bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit dan sembuhkan mereka. Lord, I forgot to pray for Herwi and Anyau. May you continue to cleanse their bodies and grant them strength and good health. Dan berilah terus kekuatan kepada Stephanie menjalani perawatan dan sembuhkanlah Stephanie. Dan juga terus berilah kesehatan kepada Mira. And we pray for Mira and for Stephanie who is undergoing treatment. May you grant them good health and strength and healing. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. In your holy name we all pray. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 15. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Korintus pasal 15. Dan kita akan membaca 2 ayat saja, ayat 21 dan 22. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Let's read this together. 1 Corinthians 15 verses 21 and 22. 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. 1, 2, 3. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah biarkan Dia yang mengisi yang kosong itu. The theme of today's message is let Him fill in the blank. Saudara, ada 2 pertanyaan yang kadang mengganggu kita, yaitu pertama, apakah yang terjadi, dan yang kedua, apakah yang akan terjadi. There are 2 questions that often gnaw at us. What happened, and what will happen. Nah, saudara, pada dasarnya 2 pertanyaan ini mencerminkan kebutuhan kita untuk memegang kendali atas hidup ini. At its core, both questions reflect our need to be in control in our lives. Yaitu, saudara, dengan memahami apa yang terjadi kemarin, kita berharap kita dapat menghadapi hari ini dan lebih bersiap menghadapi hari esok. By understanding what happened to us yesterday, we hope we can deal with the present and be better prepared for what will happen tomorrow. Nah, Alkitab secara khusus, 1 Korintus pasal 15 ini, memberikan kepada kita jawaban terhadap 2 pertanyaan itu. Yaitu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi.
The Bible, specifically the 15th chapter of 1 Corinthians, gives us the answers to these questions. What happened and what will happen to us or to human race. Nah saudara, di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus menulis, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Di dalam Adam semua mati, begitu pula dalam Kristus semua dihidupkan kembali. Under the inspiration of the Holy Spirit, Paul writes, "For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. For in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." Nah, dengan menggunakan gaya penulisan paralel, Paulus menarik sebuah perbandingan antara Adam dan Kristus. By using a parallel writing style, Paul draws a comparison and a stark contrast between Adam and Christ. Saudara, kematian datang bukan setelah penciptaan, melainkan setelah pemberontakan. Death came not after creation, but after rebellion. Kematian bukanlah bagian dari rencana Allah yang baik. That was not in the good plan of God. Ingat bahwa setiap kali Allah selesai menciptakan, Alkitab berkata Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Remember that after every creation, the Bible says, God saw that it was good. Dan jugalah ingat bahwa kematian tidak ada dalam urutan penciptaan. Ya, and keep in mind that death was not in the order of creation. Kematian tidak datang setelah penciptaan sebagai konsekuensi usia tua atau sakit penyakit. Death did not come after creation as a consequence of being old or illness. Kematian datang setelah Adam dan Hawa memberontak terhadap perintah Allah. Jadi, setelah mereka berdosa terhadap Allah. Death came after Adam and Eve rebelled against God's command. After they sinned against God. Nah, jadi bila kematian dibawa masuk ke dalam dunia dan ras manusia oleh Adam, maka kebangkitan dari kematian dibawa masuk ke dalam dunia dan satu ras manusia oleh Kristus. So if death was brought into the world and human race by Adam, resurrection from the dead was brought into the world and human race by Christ. Karena Adam, manusia ditakdirkan untuk mati selamanya. Melainkan, tapi karena Kristus, manusia tidak lagi ditakdirkan mati selamanya, melainkan sementara. Because of Adam, men were doomed to death forever. But because of Christ, men were not doomed to death forever, only temporarily. Di dalam Kristus kita akan dibangkitkan ke dalam hidup. In Christ, we will be resurrected to life. Nah, mari sekarang kita berhenti dan menanyakan dua pertanyaan. Ini yang pertama. Let us pause and deal with these two questions. Let's take a look at the first one. Bagaimanakah mungkin gara-gara satu orang manusia, maka satu ras manusia tercemar? How is it possible that because of one person, the whole human race is tainted? Singkat kata, bagaimanakah sampai dosa itu diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya? In other words, how is sin transmitted from one generation to the next?
Saudara, waktu Adam berdosa, bukan saja Adam melanggar perintah Allah, dia pun membuka dirinya terhadap sesuatu yang lebih pribadi dan dalam. You see, when Adam sinned, not only did he do something against the command of God, but he also opened himself up to something deeper and more personal. Yaitu, saudara, dia mengembangkan kodrat yang baru, kodrat berdosa. Dan kodrat berdosa itu adalah kodrat pemberontak. Adam developed a new nature. That's what he opened himself to. A new nature, a sinful nature. And that sinful nature is the nature of a rebel. Jadi dari momen itu, bukannya mengikuti kehendak Allah, ia mengikuti kehendaknya. So from that moment on, instead of God's will, he followed his will. Kodrat yang baru itulah kodrat yang berdosa yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. So you see, it's that new nature, the sinful nature, that gets transmitted from one generation to the next. Kita semua lahir dengan kodrat berdosa ini. We are all born with sinful nature. Itu sebab dari momen kelahiran kita mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Melakukan sesuatu terlepas dari apakah ini kehendak Allah atau bukan. We, from the moment of birth, have the tendency to sin, to do something we want, regardless of the will of God. Dan kedua, sejak lahir kita membawa potensi untuk menjadi kejam dan jahat, menjadi egois dan tidak bermurah hati. And from the moment of birth, we have the potential to be cruel and evil, to be selfish and merciless. Saya pernah menceritakan apa yang saya lakukan ini, jadi saya akan ulang kembali. I think told you this story, so please bear with me as I repeat it again. Sewaktu kecil, papa saya kadang mendapatkan tiket gratis ke bioskop dari perusahaan di mana dia bekerja di situ. When I was little, my dad often got free movie tickets from the company he worked for. Nah, jadi kadang ya papa mengajak saya dan adik kakak saya pergi ke bioskop, tapi kadang dia memberikan kepada kami tiket-tiket gratis itu. So sometimes he took me and my siblings to go watch a movie, but sometimes he just gave us the tickets. Nah, saya kebetulan punya seorang teman di sekolah yang suka menonton. I happen to have a school friend who liked to watch movies. Nah, suatu hari saya memberitahukan dia bahwa saya akan memperoleh tiket gratis. Jadi saya tanya, mau nggak menonton, pergi ke bioskop bersama saya? One day I told him that I'd be getting free movie tickets and asked him whether he wanted to go see a movie with me. Nah, dia berkata, yeah. He said yes. Masalahnya adalah saya kemudian lihat bahwa hari itu adalah hari terakhir berlakunya tiket gratis itu. The problem was I later found out that the free tickets were to expire that day. Nah, karena saya sudah pulang ke rumah dari sekolah, saya tidak mempunyai cara bagaimana menghubungi dia kembali. Since I was already home after school, I had no way of contacting him. Jadi saya memutuskan daripada pergi sendiri ke bioskop,
mengajak seorang teman yang tinggal tidak jauh dari rumah saya untuk pergi nonton bersama saya. So I decided to ask another friend who lived nearby to go watch the movie with me because I didn't want to go watch the movie by myself. Keesokan harinya, waktu saya melihat teman saya itu, saya melakukan sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan. The following day when I met my friend at school, I did the unthinkable. Bukannya menjelaskan duduk masalahnya kepada dia bahwa tiket itu kebetulan habis ya nggak berlaku lagi setelah kemarin. Saya memberitahu dia bahwa saya telah menonton pergi ke bioskop kemarin dan sebetulnya selama ini saya hanya membohongi dia mau mengajak dia menonton. I told him that I had watched the movie and that all along I had lied to him about wanting to take him to the movie. So you see, instead of just explaining the situation, that's what I said to him. Dan saya berkata kepadanya bahwa saya sebetulnya memang tidak berniat mengajak dia ke bioskop sama sekali. And I said to him that I had never wanted to take him to the movie to begin with. Dan ini yang paling buruk. Saya mengatakan semua itu sembari menertawakannya. Now you can fire me. And I said all that to him while laughing at him. Saya benar-benar tidak berbelas kasihan. You see, I was heartless. Saudara, saat itu kira-kira saya berumur 11-12 tahun. Bukannya 22 tahun, saudara. 11-12 tahun. Dan setiap minggu saya pergi ke sekolah minggu. At the time, I was only about 10, 11, or 12 years old. And every Sunday, I went to church, to Sunday school. Tapi sebagaimana saudara bisa lihat, saya sanggup melakukan sesuatu yang begitu jahat. But as you can see, I was capable of doing something despicable. Saudara, tidak ada seorang pun yang pernah mengajar saya untuk berbohong atau melukai orang. Tapi saya sudah tahu bagaimana melakukan semua itu tanpa diajar. You see, nobody had taught me how to lie and hurt others. I just know it. Singkat kata, saudara. Ini bukan foto saya ya. It's not my face. Tanpa setahu saya, di dalam diri saya ada potensi untuk kejam dan jahat. Simply put, unbeknownst to me, I had it in me the potential to be cruel and evil. Untuk menjadi egois dan tidak bermurah hati. And to be selfish and merciless. Itulah kodrat dosa. This is what sinful nature is. Nah, sekarang kita mengerti mengapa kadang kita suatu mengilas balik berkata begini. Kok bisa saya berbuat begitu ya? Now we know why we sometimes wonder in retrospect, how could I do that? Kita kadang berkata, itu bukan saya. Saya bukan orang yang seperti itu. We say, it's not me. I'm not like that. Saudara, di dalam diri kita mempunyai kodrat berdosa yang dapat mendorong kita melakukan sesuatu berlawanan dari kehendak Allah. So you see, deep down inside, we have this sinful nature that can propel us to do something contrary to God's will. Nah, kadang tidak terlalu jauh dari kehendak Allah, tapi kadang sangat jauh
dari kehendak Allah. Sometimes not far from the will of God, but sometimes very far from the will of God. Maka sekarang kita bisa mengerti mengapa Paulus berseru. Now we can understand why Paul the apostle in desperation exclaims, "Karena aku tidak mengerti perbuatanku sendiri, for I do not understand my own actions." Karena aku tidak melakukan apa yang aku ingin lakukan, tapi justru sebaliknya, yang aku benci itulah yang kulakukan. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Jadi bila aku sekarang melakukan hal yang tidak ingin aku lakukan, bukanlah aku yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Aku manusia celaka, wretched man that I am. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh kematian ini? Who will deliver me from this body of death? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sekarang kita mempunyai kodrat yang baru. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord that we now have a new nature. Bertahun-tahun kemudian di usia 27 tahun, waktu saya kembali mengunjungi Indonesia, saya mencari teman saya itu. Years later, at the age of 27, I looked for my friend during my visit to Indonesia. Secara tiba-tiba, saya muncul di rumahnya. Ya, saya tanya-tanya teman di mana dia tinggal. Kemudian saya meminta maaf atas perbuatan saya kepadanya. Out of the blue, I showed up at his house. I asked friends where he lived, and I apologized to him for my action. Dan dia dengan baik dan dengan penuh kasih karunia berkata, dia sudah lupa. Graciously he told me that he had forgotten about it. Saudara, selama bertahun-tahun, saya melupakan apa yang saya perbuat. You see, for years, I had forgotten what I did, really forgotten. Peristiwa itu muncul di kepala saya setelah saya menerima Kristus. You see, suddenly that incident popped up in my head after I received Christ. Jadi, kodrat Kristus yang baru itulah yang memunculkan memori itu di dalam pikiran saya. So you see, it's the new and Christ-like nature in me that brought that memory up. Jadi saudara, ini yang bisa kita pelajari ya. Kodrat berdosa menutupi dosa. Kodrat Kristus menyingkapkan dosa. Supaya kita bisa menyelesaikannya. So here's something for us to think about. Sinful nature buries sin. But Christ-like nature unearths sin. So we can deal with it.
Pertanyaan kedua yang juga kita mesti ajukan dan jawab adalah, here's the next question we need to deal with. Di manakah keadilan bila satu ras manusia mesti menanggung dosa satu orang manusia? How is it fair that the whole human race must bear the sin of one? Mungkin kita berpikir, perhaps we reason, kita mewarisi kodrat berdosa ini. Jadi kita tidak layak dihukum Tuhan. We inherited this sinful nature, hence we do not deserve the punishment of God. Bukankah kita tidak mempunyai pilihan dalam hal ini? After all, we have no choice in the matter. Well, ada dua tanggapan terhadap keberatan ini. There are two responses to this objection. Pertama, kita mempunyai pilihan di dalam hal dosa. First, we do have a choice in the matter of sin. Meskipun potensi dan kecenderungan berdosa ada di dalam diri kita, kita tetap mempunyai pilihan. Even though the potential and the tendency to commit sin are in us, it's true, we still have the choice. Yaitu apa? Kita bisa menolak. We can refuse. Saudara, Allah telah memberikan hukumnya di dalam setiap kita, yaitu nurani. God has given us His law in each of us, conscience. Kita tahu apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah. We know what is good and bad, right and wrong. Jadi kita tidak bisa berdalih, saya tidak punya pilihan. So we have no excuse to say, I don't have a choice. Kita mempunyai pilihan dan selama ada pilihan di depan kita, kita dapat memilih. So we have the choices. And as long as we have the choices before us, we can make the choice. Itu sebab Allah menuntut pertanggungjawaban kita semua tanpa kecuali. For this, God holds us accountable. No exception. Kedua, meskipun kita belum lahir sewaktu Adam berdosa, kita sudah ada di dalam Adam. Second, even though we were not born when Adam sinned, we were already in Adam. Saudara, karena satu ras manusia berasal dari Adam, kita sudah ada di dalam Adam tatkala dia berdosa. You see, because the whole human race came from Adam, we were already in Adam when he sinned. Jadi bukan saja Adam ada dalam diri kita sekarang, kita pun ada di dalam diri Adam pada saat itu. So not only is Adam in us now, but we were also in Adam then. Jadi saudara, ini membuat kita bukan sesama pelaku berdosa dengan Adam. Tapi kita adalah Adam itu sendiri. This makes us not co-perpetrators with Adam, but Adam himself. Jadi saudara, kita tidak berdosa dengan Adam. Kita berdosa melalui Adam. In other words, we did not commit sin with Adam.
we committed sin through Adam. Sekarang kita mengerti mengapa Tuhan Yesus memarahi para ahli Taurat dan orang Farisi, mendakwa mereka membunuh para nabi Allah. Now we understand why Jesus rebukes the teachers of the law and the Pharisees for taking part in the killing of the prophets of God. Firman Tuhan berkata, celakalah engkau, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau orang-orang yang munafik. Jesus said to them, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Engkau membangun makam-makam buat para nabi, memperindah kuburan-kuburan orang yang benar. You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. Dan engkau berkata, bila kami telah hidup di zaman nenek moyang kami, pastilah kami tidak akan mengambil bagian di dalam mencucurkan darah para nabi ini. And you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Yesus menyambung, Jesus continues, jadi engkau bersaksi terhadap dirimu sendiri. Engkau adalah keturunan mereka yang membunuh para nabi. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. Dengan mengatakan itu, Yesus menganggap mereka bertanggung jawab membunuh para nabi Allah. By saying that, Jesus holds them accountable for killing the prophets of God. Pertanyaannya jadi adalah, bagaimana mungkin kok mereka bertanggung jawab atas sesuatu yang mereka tidak perbuat? The question is, how can they be held accountable for something they did not do? Bukankah mereka belum dilahirkan suatu nenek moyang mereka membunuh para nabi Allah? They were not even born when their ancestors killed those prophets of God. Nah, Yesus menuntut pertanggungjawaban mereka karena mereka ada di sana. Mereka ada di dalam diri nenek moyang mereka pada saat itu, sebagaimana nenek moyang mereka ada di dalam diri mereka pada saat ini. Jesus holds them accountable because they were there. They were in their ancestors then, as much as their ancestors are in them now. Kalau kita tahu, mereka perbuat kepada Yesus persis seperti apa yang nenek moyang mereka perbuat kepada para nabi. We know that they did to Jesus exactly their ancestors did to the prophets. Para nenek moyang mereka tidak suka mendengar apa yang para nabi katakan tentang mereka, yaitu membukakan dosa mereka. Jadi mereka membunuh nabi-nabi itu. Their ancestors did not like what this prophet said about them, exposing them of their sins, so they killed them. Para ahli Taurat dan Farisi tidak suka mendengar apa yang Yesus katakan tentang mereka, membongkar kemunafikan mereka, jadi mereka pun membunuh Yesus. The scribes and the Pharisees did not like what Jesus said about them, exposing their hypocrisy, so they killed Jesus. Saudara, kita bukan saja mewarisi gaya hidup orang tua kita yang berdosa. We do not only inherit the sinful ways of our parents.
Dan kita bukan saja menderita konsekuensi kehidupan orang tua kita yang berdosa. And we do not only suffer the consequences of our parents' sinful life. Dampak dosa lebih besar dari itu. Sin does more than that. Dosa membuat kita satu dengan orang tua kita. Pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan mereka yang berdosa. Sin makes us one with our parents' sinful choices and actions. Bila kita dihadapkan dengan situasi yang sama, bukankah kita akan melakukan yang orang tua kita lakukan? Given the same situation, we would do what our parents did, wouldn't we? Ada orang-orang yang datang kepada saya membicarakan tentang persoalan keluarga mereka bertahun-tahun yang lampau. Yang menderita karena misalkan perbuatan suami-suami mereka. Nah, sekarang mereka datang kepada saya membagikan penderitaan mereka karena perbuatan anak-anak mereka. I've had people come to me for family problems years ago. They suffered mental anguish due to their husband's actions. But now they come to me sharing their mental anguish due to their children's exact behaviors. Dulu suami-suami mereka kasar, tidak peduli, berbuat semaunya. Sekarang anak-anak mereka kasar, tidak peduli, dan berbuat semaunya. And the years past, their husbands were rude to them, didn't care about them. Now their sons are rude to them and don't care about them. Dulu suami-suami mereka tidak setia. Sekarang anak-anak mereka yang sudah menikah juga tidak setia. Their husbands were not faithful to them. Now their sons were not faithful to their wives. Exact behaviors. Singkat kata, anak-anak mereka menjadi seperti papa mereka atau mama mereka. Simply put, their children have now become like their fathers or mothers. Jadi saudara, lebih dari mewarisi, lebih daripada mengadopsi, kita menyatu. So you see, it's more than inheriting. It's more than adopting. It's uniting. Kita, orang tua kita, dan nenek moyang kita adalah satu. We, our parents, and our ancestors are one. Secara rohani kita menyatu di dalam dosa dengan mereka. We become spiritually united in sin with them. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau tinggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Mudah-mudahan saya melafalkannya dengan benar. Erich Sauer, seorang teolog dari Jerman berkata, Erich Sauer, a German theologian, said, masa sekarang ini adalah masa Paskah. The present age is Easter time. Dimulai dari kebangkitan Sang Penebus, diakhiri dengan kebangkitan yang ditebus. It begins with the resurrection of the Redeemer, and it ends with the resurrection of the redeemed. Nah,
di antara keduanya terdapat kebangkitan rohani ke dalam hidup melalui Kristus. Between lies the spiritual resurrection of those called into life through Christ. Jadi kita hidup di antara dua Paskah. So we live between two Easters. Dan di dalam kuasa Paskah pertama, kita pergi menjumpai Paskah yang terakhir. And in the power of the first Easter, we go to meet the last Easter. Saudara, kita sekarang hidup dalam masa Paskah yang panjang. Dan kita menantikan Paskah yang terakhir, yaitu kebangkitan tubuh. We now live in a long protracted Easter. And we look forward to the second Easter, our physical resurrection. Dan ini yang kita juga mau bersyukur. But this is what we should also be grateful for. Yaitu kebangkitan rohania. Spiritual resurrection. This is something that we want to thank God for. Jadi saudara, kuasa Paskah pertama, kuasa kebangkitan Kristus telah menghidupkan kita untuk mengalami kasih-Nya, mendengar suaranya, melihat perbuatannya, dan menjadi pribadi sebagaimana dikehendakinya. The power of the first Easter, the power of Christ's resurrection has made us alive to experience His love, to hear His voice, to see His work, and to be the persons He wants us to be. Kita selalu ingin tahu apa yang terjadi. We always want to know what happened. Memang kita tidak tahu detailnya, tapi kita mempunyai gambar besarnya. Yes, we don't know the details, but we know the big picture. Kita seperti apa adanya sekarang ini karena kodrat dosa yang ada dalam diri kita. We are as we are because of the sinful nature in us. Itu yang terjadi. That is what happened to us. Jadi saudara, kita dapat mengaku kita orang berdosa. Tapi sampai kita benar-benar melihat kenyataan yang buruk ini bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak akan berubah. We can profess that we are sinners, but until we come to grasp this ugly fact that we are sinners, we will not change. Dan kodrat Kristus yang baru tidak akan menguasai kita. And Christ-like nature will not take hold of us. Jadi saudara, masalahnya bukan terletak pada kuasa kebangkitan Kristus seolah-olah tidak cukup kuat untuk mengubah kita. So the problem does not lie in the power of Christ's resurrection. As if it is not strong enough to change us. No. Masalahnya terletak pada penolakan kita melihat keburukan dosa kita. The problem lies in our refusal to face the ugliness of our sins. Jadi selama kita melihat diri kita sebagai tuan dan nyonya yang indah, bukan sebagai tuan dan nyonya yang buruk, kita akan tetap mati di dalam dosa. Jadi kita hadapilah. So long as we see us as Mr. and Mrs. Wonderful, not as Mr. and Mrs. Awful, we will remain spiritually dead in sin. So face it. Kita juga selalu ingin tahu apa yang akan terjadi. We also want to know what will happen to us. Kita memang tidak tahu detailnya, tapi kita punya gambar besarnya.
We will not know the details, but we have the big picture. Untuk satu waktu, kita akan mati, betul. Tapi untuk selamanya, kita dalam Kristus akan dibangkitkan ke dalam hidup yang kekal. For a period of time, we will be dead, true. But for eternity, we in Christ will be resurrected to life. Kita hidup di antara dua Paskah. Dan banyak hal yang terjadi di antara dua masa ini. Ada yang baik, ada yang buruk. We live in between Easters, and a lot of things happen in between. Some good, some bad. Nah, bagian ini memang di luar jangkauan kita. Tapi dalam jangkauan Tuhan. This is the part that is out of our reach. But it is within God's reach. Jadi biarkan Tuhan mengisi yang kosong-kosong itu. So let him fill in the blank. Let him fill in the blank. Mari kita berdoa. Let us pray. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. 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 Kami tetap percaya karena kami tahu Tuhan setia. We will continue to believe because we know you are faithful. Biar Tuhan isi hidup kami yang kosong-kosong itu. Please Lord, fill in the blank. Fill in the blanks. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Makasih. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya. Fortunately, we cannot fire you because we do have despicable stories, right? Ya, kita tidak bisa memecat Pastor Paul ya, karena kita semua mempunyai cerita-cerita yang menyedihkan hati orang-orang sekitar kita dan menyedihkan hati Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu It Was Love. Selama kita menyanyikan lagu ini, mari kita bersyukur karena Tuhan telah menderita untuk dosa-dosa kita. We are going to sing It Was Love. While we sing, let's thank God because He chose to suffer for the ugliness of our sin. Because of His love, He died for us.
kita akan menikmati persembahan pujian yang dibawakan oleh, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakannya di bahasa yang saudara comfortable. Saya akan membacakan di bahasa Indonesia. Mari kita membacakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, you may sit. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Ibu Randy Monika berjudul Selalu Ada Untukku.
Terima kasih Ibu Randy untuk persembahan pujiannya yang indah. Kita akan melanjutkan dengan persembahan syukur. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Minta kesediaan Pak Thomas untuk membawa dalam doa. Tuhan, Kau kumpulkan kami pada hari Minggu ini di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Biar Engkau juga yang mengisi blank yang ada di dalam kehidupan kami dengan pena-Mu, sehingga kami pun boleh selalu memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami mau bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami hari lepas hari dengan tidak kurang suatu apa, bahkan dengan kelimpahan-Mu. Dan pada kesempatan ini kami juga memberikan sebagian daripada apa yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ini, karena situ hanya anugerah semata-mata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selama persembahan syukur diadakan, Ibu Santi Gunadi dan Ibu Dewi Johana akan menyanyikan lagu Jesus is Living in Me. Troubled sea. Now I sing for His glory, songs that tell a great story, 'cause Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart is
beautiful song. Thank you Ibu Santi, Ibu Devi, dan Pastor Paul. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Kita ingin mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Dengan Allah Lakukan yang Besar. Lalu kita mau medley ke beberapa lagu ya. Nyanyi bagi Dia, bersukacitalah ya. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja, Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Layakkan dan menarilah depan Allah yang pemenang. Layakkan dan menarilah depan Allah yang pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Puji Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah kuasa dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita semua. And may the fellowship and the consolation of the Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara diperbolehkan duduk. Izinkan saya untuk membaca pengumuman, and the English version will be on the monitor.
Pengumuman pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Ada perubahan untuk pengumuman kedua. There's a revision on the second one. Rapat untuk kitchen crew dan anggota konsumsi akan diundur ke minggu depan, June 1st. Jadi there's a meeting for kitchen crew, but it will be postponed until next week. Yang ketiga, Sabtu tanggal 7 Juni jam 11 pagi akan diadakan persekutuan keluarga di rumah Tommy dan Rowena. Alamatnya tercantum di buletin. Jangan lupa bawa pulang. Persekutuan ini akan diadakan secara potluck. Semua jemaat diundang untuk hadir. Kalau mau tahu orangnya, ini Tommy ya. Kalau ada pertanyaan, tanya dia. Oke, yang keempat, tim misi ke Fiji mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan jemaat dalam menggalang dana. Sebagai ungkapan terima kasih, mereka ingin memberikan tim t-shirts kepada jemaat yang berminat secara gratis. Diulang lagi, gratis. Minggu depan mereka akan mengambil order ukuran dari jemaat yang berminat. Kalau saudara ingin memesan tapi tidak datang minggu depan, teks ke Pastor Steve saja atau menghubungi Pastor Steve. Yang kelima, hari ini ada latihan paduan suara. Yang keenam, selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Ada kiranya yang baru datang di sebelah kanan saya, di sebelah kiri. Oke, terima kasih untuk kesetiaannya ya, datang setiap minggu. Oke, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Joe Grom 27 Mei. Selamat ulang tahun Joe. Hendra Yao 28 Mei. Danny Christian 29 Mei. Lina Wong 31 Mei. Niko Wijaya Anyau 31 Mei. Happy birthday. Kehadiran minggu lalu, persembahan minggu lalu tercantum di buletin. Dan yang melayani minggu depan tolong diperhatikan. Mari kita tutup ibadah kita. Our Father in heaven, Bapa kami dalam surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Engkau telah berbicara pada kami Tuhan. Tuhan kami akan melanjutkan dengan fellowship dan makan-makan bersama, biarlah Tuhan boleh memberkati waktu ini. Lord, we're going to continue with fellowship and we are going to eat together. Lord, please bless this time. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya. Lord, please bless those who already prepared for us. Dan Tuhan juga tolong bantu kami supaya semua yang kami ucapkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja dan encourage each other, Lord. Lord, please help us. So everything that we say and we do is only to glorify you and only what's edifying for each other. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah usai.